Bapak Rizal Fadilah pasca memberikan keterangan di Mabes Polri 2 hari kemarin, itu pulang ke Bandung ditabrak oleh motor ya. Bahwa memang semestinya ada 4 saksi yang diperiksa, tapi satu berhalangan, yakni Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah yang memang berhalangan karena sakit usai mengalami kecelakaan. Polda Metro Jaya memeriksa 3 anggota tim pembela ulama dan aktivis yang diduga melakukan pencemaran nama baik di kasus ijazah Jokowi, yaitu Damai Hari Lubis, Kurnia, dan Rustam Effendi. Pemeriksaan dilaksanakan mulai pukul 9 pagi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Penyidik melakukan pendalaman dan mempelajari keterangan dari para saksi. Selain 3 orang pengurus dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA, penyidik dari Polda Metro Jaya juga telah menjadwalkan pemeriksaan Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah. Namun Rizal Fadilah tak hadiri pemeriksaan ini. Juru bicara TPUA Rahmat Himran bilang Rizal Fadilah mengalami kecelakaan sehingga berhalangan hadir untuk memenuhi panggilan polisi. Tapi yang hadir pada hari ini memenuhi panggilan hanya 3 orang dari TPUA sendiri, yaitu Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, dan Ibu Kurnia, dikarenakan Bapak Rizal Fadilah pasca memberikan keterangan di Mabes Polri 2 hari kemarin, itu pulang ke Bandung ditabrak oleh motor ya. Jadi kecelakaan, dan hari ini beliau masih dalam keadaan sakit dan tidak bisa memenuhi panggilan di Polda Metro Jaya pada siang hari ini. Berdasarkan keterangan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya Triputra, bahwa pemeriksaan yang dilangsungkan hari ini di gedung Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya terhadap 3 saksi dari tim pembela ulama dan aktivis, diantaranya Damai Hari Lubis, Kurnia Triroyani, dan Rustam Effendi. Fokusnya adalah menggali dan mendalami apa yang ketiga saksi ini ketahui terkait konstruksi kasus yang dilaporkan. Dan seperti yang sudah Anda sebutkan juga sebelumnya, bahwa memang semestinya ada 4 saksi yang diperiksa, tapi satu berhalangan, yakni Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah yang memang berhalangan karena sakit usai mengalami kecelakaan. Dan Rizal ini, kalau berdasarkan dari keterangan juru bicara tim pembela ulama dan aktivis Rahmat Himran, Rizal ini memiliki video-video hasil kajian dari ahli berkaitan yang membuktikan skripsi dan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo di UGM ini palsu dan juga ijazahnya palsu. Selain dari video yang dimiliki oleh Rizal, ketiga saksi yang sudah atau diperiksa oleh Polda Metro Jaya hari ini juga membawa bukti-bukti yang bisa membuktikan tudingan mereka atas ijazah palsu Jokowi berupa dokumen-dokumen. Nah, kalau kita melihat lagi dari laporan yang dilakukan oleh Joko Widodo ke Polda Metro Jaya pada 30 April, ada 5 orang yang dilaporkan, diantaranya Roy Suryo, Rismon Sianipar, Fauzia Tiasuma, kemudian sosok berinisial ES dan K, yang mana ini dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Jokowi yang memiliki ijazah palsu. Nah, kalau kita melihat ini ada 5 terlapor, artinya penyidik Polda Metro Jaya juga tentunya akan turut memeriksa kelima terlapor ini. Memang belum ada informasi lebih lanjut kapan pemeriksaan akan dilakukan atau saksi siapa lagi yang nantinya akan dipanggil ke Polda Metro Jaya. Karena kalau kita melihat kasusnya, tentu saja nanti pelapor maupun juga terlapor akan diperiksa oleh penyidik. Kalau pelapor Joko Widodo juga saat melaporkan ke Polda ini sudah langsung dimintai keterangan oleh penyidik. Ada 35 pertanyaan yang dilayangkan terhadap Joko Widodo, dan pendalaman kasus ini tentunya tidak berhenti sampai pemeriksaan pelapor, terlapor, dan juga tadi saksi yang dijadwalkan ada 4 orang yang diperiksa di Polda Metro Jaya. Pendalaman akan dilakukan dan tentu saja pengembangan apabila nantinya dari keterangan saksi ada petunjuk lain, tidak menutup kemungkinan saksi-saksi baru juga akan dipanggil. Dan kalau dari pelaporan yang dilakukan oleh Joko Widodo, 5 orang tersebut yang sudah saya sebutkan tadi ini dijerat menggunakan undang-undang ITE, yakni di pasal 27A dan pasal 32 serta pasal 35 UU ITE serta pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan pasal 311 KUHP tentang fitnah.
sehingga untuk saat ini pemeriksaan terhadap ketiga tengah dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Satu yang memang seharusnya dijadwalkan hari ini, tentu saja ini akan dijadwalkan ulang, serta untuk pihak terlapornya juga nanti akan diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, dan tentunya dari hasil pemeriksaan dan keterangan para saksi ini akan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk kemudian mendalami dan mengembangkan kasus ini lebih jelas lagi.